Sebentar lagi tanggal 9 bulan 9 kalender Imlek. Tanggal 9 bulan 9 kalender Imlek ini kalau dijadikan kalender internasional di tahun 2020 ini tepatnya jatuh pada tanggal 4 Oktober. Sebentar lagi. Tanggal 9 bulan 9 orang-orang Tiongkok itu merayakan festival, yaitu Festival Chongyang alias Festival Bunga Krisan. Festival seperti apa sih itu? Lah kenapa bunga krisan itu kok sampai ada festivalnya? Sedangkan bunga mawar, bunga melati kok gak ada festivalnya? Sehebat apa bunga krisan itu sampai dirayain jadi hari besar nasional? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start. Kalau pas Imlek, vibe-nya di Indo itu kerasa banget ya guys ya. Apalagi di Indo sudah dijadikan hari libur nasional. Begitu juga dengan festival kue bulan. Festival kue bulan meskipun di Indonesia tidak tanggal merah, tetap vibe-nya itu masih kerasa di Indonesia. Kue-kue bulan itu mulai bermunculan. Begitu juga dengan festival hantu kelaparan. Ini pun vibe-nya di Indo masih kerasa. Banyak yang masih melakukan upacara festival hantu kelaparan. Apa buat teman-teman yang belum tahu apa sih festival hantu kelaparan itu? Intan pernah bahas satu video sendiri tentang festival hantu kelaparan. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau festival Chongyang ini guys, itu di Indonesia enggak terlalu kedengeran. Jadi kalau Intan tanya ke teman-teman nih, ayo tanggal 9 bulan 9 itu kita merayakan apa? Teman-teman pasti jawabnya, oh kita merayakan diskon cantiknya online shop itu Cik Intan. Nggak ada yang bilang, oh kita merayakan festival Chongyang, itu jarang banget. Padahal festival 99 ini itu festival besar di Tiongkok loh. Bahkan di Jepang, festival 99 ini itu salah satu dari 5 festival kuno suci. Sejarahnya festival 99 ini kayak gimana? Jadi sejak zaman purbakala di sekitar bulan 9 ini itu sudah ada rutin sembahyang panen, sembahyang leluhur. Loh Cik Intan, zaman purbakala itu belum ada kalender. Kalender itu ditemukan tahun berapa? Iya, memang belum ada kalender. Mereka itu berdasarkan musim. Jadi Chongyang ini kebalikannya dari Cengbeng guys. Kalau Cengbeng itu peralihan dari musim dingin ke panas, sedangkan Chongyang itu dari musim panas ke dingin. Sembayangan tersebut itu masih belum ada festivalnya, belum ada nama khususnya. Itu cuma sekedar rutinitas aja pada zaman purbakala. Festival 99 ini muncul dalam tulisan-tulisan, bahkan sampai menjadi hari besar Tiongkok itu pada saat dinasti Han. Menurut I Ching, angka 9 itu unsurnya yang. Apa itu I Ching? I Ching itu kitab dasarnya agama Tao. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang Pak Je, tentang Yin and Yang, itu juga ada di kitabnya I Ching. Unsur yang itu apa? Unsur yang itu adalah salah satu filosofi Tionghoa Yin and Yang tentang unsur yang saling melengkapi. Intan pernah bahas ya Yin and Yang ini. Buat teman-teman yang kepengen tahu detailnya, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena angka 9 unsurnya yang, 99 unsur yangnya itu double. Jadi unsur yangnya itu terlalu kuat dan ini nggak bagus. Sehingga menurut kepercayaan berpotensi berbahaya. Untuk melindungi bahaya, dilakukan beberapa aktivitas di tanggal 9 bulan 9 ini. Aktivitasnya apa aja? Kayak memanjat gunung yang tinggi, meminum arak krisan, dan pakai tanaman ju. Kenapa kok memanjat gunung yang tinggi, minum arak krisan, sama pakai tanaman ju? Apa hubungannya dengan melindungi bahaya?
Karena arak krisan dan tanaman ciyu ini dianggap memiliki kemampuan untuk membersihkan udara dalam rumah dan menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Itu yang pertama. Yang keduanya karena ada legenda di balik Festival 99. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang hari besar Imlek, Mooncake Festival, Festival Hantu, sampai Bakcang, semua hari besar nasional Tiongkok itu ada legenda di baliknya ya, karena orang-orang zaman dulu percaya banget sama tahayul. Begitu juga dengan Festival 99, ada legenda di balik Festival 99. Buat teman-teman yang kepengen tahu hari besar nasional Tiongkok itu apa aja dan apa legenda di baliknya, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Legendanya kayak gimana? Jadi konon pada zaman dinasti Han Timur itu tahun 250 sampai 220 sebelum Masehi, sekitaran tahun itu ada sungai yang namanya Sungai Ruhe. Di sungai itu terdapat makhluk jahat yang tinggal di Sungai Ruhe itu dan suka menyebarkan penyakit. Nama makhluk itu adalah Wenmo. Setiap kali Wenmo muncul, selalu ada penduduk yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Pada suatu hari saat Wenmo itu muncul, orang tua dari pemuda yang bernama Heng Ching itu meninggal dunia karena penyakitnya Wenmo itu. Begitu juga dengan Heng Ching. Heng Ching ini kena sakit, tapi nggak sampai mencabut nyawanya dia. Setelah Heng Ching ini sembuh, dia itu bertekad mau membasmi Wenmo. Dia melakukan perjalanan menghampiri dewa yang berdiam di gunung. Wenmo bertemu dengan dewa Wei Jangkung dan berlatih ilmu pembasmi setan untuk membasmi Wenmo. Heng Ching ini tekun belajar, tekun berlatih, sehingga setelah sang dewa itu merasa Heng Ching ini sudah siap nih ya, sang dewa itu bilang ke Heng Ching, besok itu tanggal 9 bulan 9, besok Wenmo datang. Hajar itu si Wenmo, aku rasa kamu sudah mampu. Dewa itu juga ngasih Heng Ching itu daun ciyu dan arak bunga krisan supaya warga itu bisa melindungi dirinya. Sesuai perintah gurunya, daun ciyu dan arak bunga krisan itu dibagikan ke warga. Kemudian warga itu disuruh naik ke gunung untuk menghindari bahaya. Dari sini sudah bisa nangkep ya guys ya, kenapa Festival 99 itu identik dengan daun ciyu, arak bunga krisan, dan naik gunung. Seperti yang diprediksi, Wenmo datang. Wenmo begitu datang, dia mencium bau daun ciyu dan arak bunga krisan, dia langsung lemes. Sehingga Heng Ching pun bertarung dengan Wenmo dan berhasil menghabisi Wenmo. Kemenangan Heng Ching inilah yang dirayakan sampai sekarang ya, jadi Festival Congyang ini. Di Festival 99 ini itu juga muncul kue Congyang. Ini nih kue Congyang bentuknya kayak gini, bentuk bunga krisan yang masih kuncup dan ada tulisan Kau yang berarti tinggi. Karena perayaan Congyang itu jadi identik dengan ketinggian, kalau nggak kuat naik gunung ya sebagai perwakilan ya makan kue Congyang itu. Aktivitas lain dalam Festival 99 adalah bermain layang-layang. Nggak jauh-jauh dari ketinggian ya. Layang-layang kan berhubungan dengan ketinggian. Kalau bermain layang-layang ini ada dua arti guys. Yang pertama, layangan itu ibarat melepas hal negatif. Jadi makin tinggi layangan itu terbang, makin bagus. Yang memiliki kepercayaan bahwa layangan melepas hal negatif, itu biasanya mereka itu bawa gunting. Kalau memang dirasa layangannya sudah siap bisa terbang tinggi, benangnya itu digunting sama dia, berharap supaya layangan terbang tinggi sampai nyangkut ke awan. Itu kepercayaan yang pertama. Kepercayaan yang kedua, layang itu ibarat hoki, harus tinggi tapi tidak boleh dilepas dari genggaman. Pada tahun 1989, pemerintah Tiongkok itu menetapkan 99 ini sebagai Hari Orang Tua. Karena 9 itu bahasa Mandarinnya Kanjo ya. Jo itu bunyinya mirip dengan lama atau panjang, jadi hari panjang umur.
Biasanya di bulan 9, tanggal 9 ini itu anak itu merawat orang tuanya, menghormati orang tuanya, memanjakan orang tuanya. Orang tua itu juga termasuk leluhur, makanya di bulan 9 tanggal 9 itu banyak yang nyekar ke makam, bersilaturahmi dengan leluhurnya, mempersembahkan makanan seperti babi, buah-buahan. Loh, kenapa kok orang sudah meninggal dikasih makanan-makanan fisik? Ya, kembali lagi ke tradisi. Dipercayai arwah itu mengkonsumsi unsur spiritual dari makanan yang disajikan. Jadi makanan itu guys, itu ada arwahnya. Arwah memakan arwah dari makanan tersebut. Tentu saja setelah selesai perayaan, makanan itu ya gak dibiarkan begitu saja dong. Makanannya dimakan balik. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Festival Chongyang. Selamat makan kue Chongyang dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.